ya, bahwa kita akan belajar tentang pendidikan Kristiani yang punya wawasan keberagaman. Karena memang ini cukup sulit bagi kita seorang pendidik Kristen begitu untuk bisa memahami. Malah sebenarnya kalau yang pengalaman saya di dalam sekolah itu justru di dalam sekolah Kristen lah yang lebih banyak melakukan istilahnya judging ya, ngejudge orang-orang yang punya keberagaman begitu. Nah, sebenarnya ini kan yang kita tidak boleh lakukan sebagai seorang Kristen, malah membuat orang yang berbeda dengan kita, mungkin punya sebuah keberagaman yang unik dari kita, terus kita menghakimi dengan cara guru. Itu kita harus berusaha untuk harus tidak melakukan itu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya sangat tertarik dan saya sendiri sangat tertarik dan sangat senang sekali ada materi ini. Kita akan sama-sama belajar dengan Mas Nindyo. Mungkin Bapak Ibu yang belum mengenal siapa itu Mas Nindyo, saya akan memperkenalkan Mas Nindyo. Mas Nindyo itu adalah kandidat PhD dalam teologi sistematika di Fordham University. Benar ya Mas ya? Dan juga Teaching Associate untuk undergraduate, sudah mengajar sejak 2019 untuk mata kuliah Faith and Christian, Christianity Mystical Text, Christianity in World Culture, Church in Controversy, dan beberapa mata kuliah lain pada tahun 2022. Dan menjadi Fellow in Jesuit Pedagogy in Higher Education. Cukup banyak sekali, bahkan sangat banyak sekali pengalaman dari Mas Nindyo di dalam mendidik anak-anak, mendidik mahasiswa, dan di dalam dunia pendidikan ini. Sebelum kita memulai, saya akan mengajak kita untuk berdoa. Saya mengajak dengan uh, saya mengajak dengan kasih dan meminta dengan kasih Ibu Delvira Ria untuk membuka kita di dalam doa. Oke, terima kasih Pak Septian. Teman-teman semua, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu bagi kami sampai pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada lagi di webinar ini untuk memperlengkapi kami sebagai pendidik Kristen ya Tuhan yang bisa Engkau pakai dalam pelayanan sekolah yang Engkau percayakan kepada kami. Bapak, kami berdoa untuk hari ini supaya Engkau yang berkati kami, para peserta untuk mendengarkan dengan baik ya Tuhan, untuk dapat belajar banyak ya Bapak. Supaya kami juga boleh mengaplikasikannya dalam keseharian kami dalam mendidik anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Kami juga berdoa buat Mas Nindyo, Engkau berkati beliau ya Tuhan yang akan memaparkan segala sesuatunya pada hari ini. Engkau berkati dia agar berkata-kata dengan kuat kuasa-Mu saja ya Tuhan, dan kami percayakan semua yang kami pakai pada hari ini ya Tuhan, peralatan kami dan semua yang boleh membantu webinar ini berjalan dengan lancar supaya Engkau yang berkuasa atasnya. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa dan membuka webinar ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Delvira. Selanjutnya saya akan mempersilakan Mas Nindyo untuk mempertunjukkan apa istilahnya. Ya itulah sudah. Kita beri sambutan ke Mas Nindyo. Oke. Baik, terima kasih Bung Saktian. Selamat pagi di Indonesia ya teman-teman semua, kawan-kawan pendidik. Selamat malam. Ya, terima kasih. Kita change ya karena posisi saya sekarang sedang malam hari. Di sini jam 10 malam. Oke. Waktu saya tidak banyak. Jadi terima kasih untuk undangannya, terima kasih juga untuk generous introduction-nya. Saya akan coba screen share sambil saya bergembira ini karena topik yang diberikan kepada saya untuk saya bagikan kepada teman-teman semua. Sekaligus ini tampaknya juga topik yang ngeri-ngeri sedap juga begitu ya. Tetapi teman-teman,
di dalam membahas topik ini saya tidak akan membahas mengenai teologi, saya nggak akan bicara mengenai etika, jadi kita nggak akan diskusi mengenai benar salah atau enggak ya, gitu kan. Tetapi kita akan melihat realitas keberagaman gender dan khususnya minoritas gender, dan kita nanti akan belajar bagaimana supaya kelas menjadi inklusif. Maka ini tesis saya, teman-teman semua, bahwa pendidikan Kristiani itu harus wawas terhadap keberagaman, interseksional, dan mendorong terwujudnya pemerdekaan dan transformasi masyarakat, khususnya bagi mereka yang rentan karena berbeda gender dan seksualitas. Nah, ini tesis saya. Nah, kayaknya tesis ini kalau agak susah, maka saya akan meringkaskan. Paling tidak teman-teman ketika nanti pulang dari tempat ini bisa memikirkan 3 hal ini. Pertama, Anda semua harus waspada mengenai diskriminasi dan agresi mikro, bahwa agresi mikro terhadap mereka yang berbeda juga bisa terjadi di dalam kelas kita. Yang kedua, Anda juga harus memahami problem yang dihadapi oleh siswa-siswi Anda dari yang minoritas gender dan minoritas seksualitas. Oke, dan yang ketiga, kita semua bisa membuat perbedaan. Nah, ini paling tidak your take away nanti ketika teman-teman pulang dari sesi ini. Maka saya akan membagi sesi ini ke dalam beberapa tahapan, teman-teman. Yang pertama yaitu personal ya, dan juga statistik yang nanti kita akan pelajari. Dan by the way, di sini saya mengundang sahabat saya, seorang trans dan cisgender. Dia seorang transpuan, tetapi dia cisgender karena dia masih memakai baju laki-laki, dan dia pendidik juga. Maka saya nanti akan minta supaya dalam waktu yang tempo yang sesingkat-singkatnya dia menceritakan bagaimana kehidupan dia sebagai seorang dari minoritas gender. Oke, lalu kemudian kita akan membahas mengenai definisi dan masalah, kemudian kita membahas instrumen hukum di Indonesia, kemudian kita akan bicara mengenai menuju pendidikan yang liberatif dan transformatif, dan kemudian nanti ada respons. Saya mengucap syukur karena sahabat saya, Pak Yosia, Adrianus Yosia ada di sini untuk memberi respons nanti, dan juga kepada teman-teman semua nanti diberikan waktu untuk kita Q&A. Tuh, nah, batasan. Jadi kita nggak akan bahas teologi atau etika ya. Lalu yang kedua, kelas ini juga tidak akan bicara mengenai bagaimana teman-teman bisa mengkonversi sahabat-sahabat yang LGBT. Lalu kita hanya akan membahas LGBT sebagai fenomena di masyarakat, bahwa memang LGBT itu ada di sekitar kita. Ya, tetapi kita akan belajar untuk mengkaji bagaimana ruang kelas kita itu bisa menjadi lebih inklusif terhadap naradidik yang dari minoritas gender dan seksualitas yang berbeda dari kita. Lalu yang terakhir, saya berbicara ini dari perspektif saya sebagai orang yang tinggal di luar negeri dan berada di kota New York dan mengajar orang-orang mahasiswa-mahasiswa undergrad dari berbagai latar belakang, tetapi juga dari ragam gender yang berbeda. Dan saya mengajar teologi, saya mengajar Introduction to Religions, tetapi tidak semua orang yang ada di dalam kelas saya itu adalah Kristen. Jadi kelas saya juga sudah lumayan inklusif begitu ya, atau diversitasnya sudah lumayan. Nah, ada catatan di sini teman-teman ya. Topik institusi pendidikan dan LGBT itu bisa mengundang kontroversi. Masing-masing kita punya aturan ya, sekolah kita punya aturan, dan setiap kita punya pandangan yang tersendiri. Jika pandangan kita tidak sama dengan institusi, ada baiknya kita melihat seberapa luas ruang yang diberikan oleh institusi kita untuk berkarya, untuk bicara mengenai diversitas dan keberagaman gender ini. Namun, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir tentang pendidikan Kristiani. Pendidikan Kristiani seharusnya kan pendidikan yang mengikuti Yesus Kristus. Yaitu yang pertama, berjuang mewujudkan kerajaan Allah, yang adalah kebenaran,
perdamaian dan sukacita di dalam Roh Kudus. Demikian kata Rasul Paulus kan di dalam surat Roma. Lalu kita juga berjalan mil yang ekstra daripada orang-orang lain di sekitar kita. Apa itu mil yang ekstra itu? Paling tidak kita berani memberi secangkir air sejuk kepada orang yang terkecil di antara kita. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka seandainya pun pandangan rekan-rekan berbeda tentang LGBT, bahwa LGBT itu adalah orang yang sakit dengan disabilitas, maka justru inilah pentingnya pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif juga untuk mereka. Apapun pandangan teman-teman semua, melihat LGBT itu sebagai penyakit, mereka harus disembuhkan. Tetapi kelas bukan tempat untuk menyembuhkan mereka. Karena ada ahlinya. Dan kita bukan ahlinya. Kita diserahkan bukan untuk menyembuhkan mereka. Itu yang harus menjadi catatan kita. Nah, sekolah bukan dokter, ya, bukan rumah sakit untuk mereka. Jadi tidak ada pilihan lain untuk sekolah-sekolah Kristiani. Jika sekolah Kristen mengikuti Yesus, maka sekolah Kristen harus menjadi pelopor inklusivitas yang radikal. Radikal dalam arti berakar dalam kasih. Dan di dalam kasih tidak ada ketakutan, bukan? 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Bahkan kasih yang sempurna mengenyahkan ketakutan. Dan di dalam kasih, LGBT adalah insan yang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Tanpa diskriminasi. Nah, ini teman-teman catatan kita. Yuk. Nah, saya akan mulai pertama kali ya. Saya harus mengakui bahwa saya dekat dengan sahabat-sahabat LGBT itu butuh waktu. Butuh waktu sejak saya lulus dari S1. Saya butuh waktu 10 tahun. Saya lulus 2013 dan baru saya berani dekat dengan mereka 2013. Saya butuh waktu, teman-teman. Jadi saya butuh proses. Tetapi kemudian ketika saya merenungkan kapan ya saya diberi keberanian, ternyata pada waktu saya kecil. Pada waktu saya masih umur 4 tahun, 5 tahun, saya melihat ada seorang transpuan pengamen yang datang ke rumah kami, dan dia diiringi sama anak-anak kecil. Saya hanya melihat dari teralis jendela pada waktu itu dari dalam rumah, dan saya bilang ke papa saya, "Papa, boleh nggak saya ikut ke teman-teman untuk mengiring transpuan itu?" Padahal pengennya mau membuli. Dan ayah saya bilang, "Tidak, jangan, tidak boleh, itu tidak baik." Lalu papa saya memberi uang, dan memberi uang lebih. Memberi 20.000. Dan saya ingat, ini tahun 84-85, teman-teman. Disitulah saya belajar pertama-tama mengenai kasih kepada gender yang berbeda. Saya belajar tentang kesetaraan gender. Baru 10 tahun kemudian setelah saya lulus 2013, dari saat dan kemudian saya sekolah lagi di Seattle University School of Theology and Ministry, saya punya sahabat saya seorang transgender, dan dia sudah almarhum, dia meninggal tahun 2016, dan dia menjadi sahabat dekat saya. Kami sering ngobrol dan saya lihat pergumulan yang tidak mudah. Dari situ saya mulai belajar minoritas gender yang berbeda. Saya butuh waktu. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah sahabat saya, Nyai Kedasi, sudah ada di sini? Kalau ada, bolehkah membuka mic-nya? Belum adakah? Belum kayaknya. Oke, belum ada ya. Oh, oke. Oke, belum ada ya. Oke, nanti aja nggak apa-apa. Oke, kalau begitu kita lanjutkan dulu. Jadi saya butuh waktu, teman-teman. Itu cerita saya. Nah, lanjutnya ya. Tapi kemudian saya belajar tentang teologi queer itu sendiri baru 2017. Baru 2017. Jadi saya butuh paling tidak 15 tahun untuk berani mendekati isu ini. Kalau teman-teman masih bergumul, saya sudah pernah ada di sana.
Nah, kita sekarang akan membahas definisi. Apa sih kita bicara mengenai diversity, kita bicara mengenai inklusi itu apa? Nah, ada beberapa kata teman-teman. Ini gambaran yang penting. Equality, equity, liberation, and inclusion. Oke? Equality itu apa? Equality itu singkatnya adalah sama rasa, sama rupa. Apa? Sama posisi, sama rasa. Nah, itu equality. Tapi equality pun bukan adil. Tidak merupakan sesuatu yang adil. Nah, yang baik adalah equity. Equity itu berarti kita lihat yang lebih pendek dapat tempat yang lebih tinggi sehingga dia pun bisa melihat. Ini equity. Yang udah tinggi, dia nggak perlu tangga. Dia tidak perlu tempat untuk dia naik. Nah, tetapi equality dan equity itu sendiri tidak cukup. Masih ada barrier, masih ada tembok. Maka butuh liberation. Oke? Liberation itu berarti bebas. Ya, ada kemerdekaan. Dan ketika kita mendidik dan mendidik itu ada kemerdekaan di dalamnya, orang akan lebih mudah untuk memutuskan apa yang menjadi keputusan dia. Dan yang terakhir, inclusion itu berarti, kita lihat di sini, yang ada pemain itu juga turut memberi tempat, memberi kesempatan kepada penonton. Penonton menjadi bagian dari pemain. Nah, ini inclusion. Tapi ini pun belum cukup. Mengapa? Karena ada satu problem, yaitu interseksionalitas. Apa ini? Yaitu hal-hal yang bisa membuat seseorang terdiskriminasi. Dan kalau banyak interseksi, persimpangan dari hal-hal ini, sangat mungkin orang itu bisa mengalami diskriminasi lebih daripada yang lain. Contohnya misalnya begini, saya ini laki-laki, saya ini cisgender karena saya pakai baju yang laki-laki, yang memang sudah diwajibkan oleh masyarakat saya. Tetapi kalau teman-teman melihat saya laki-laki terus kemudian saya memakai rok karena saya transgender misalnya. Oke, kita akan melihat ada interseksi di situ. Sudah begitu agamanya tidak dominan, bukan agama yang mayor dari semua masyarakat. Dia akan menjadi rentan terhadap diskriminasi. Lebih lagi dari ras dan suku yang berbeda, dia lebih terdiskriminasi. Dia kemudian dari posisi yang berbahasanya tidak seperti yang lain, makin bisa terdiskriminasi. Jadi, kalau hal-hal ini makin banyak ada di dalam diri seseorang, maka orang itu akan bisa rentan terhadap diskriminasi. Di sini kita perlu waspada. Nah, itu definisi-definisi kita ya. Nah, sekarang kita akan baca statistik. Ini statistik di Amerika Serikat. Amerika Serikat yang konon kabarnya itu sudah lebih inklusif, lebih menghargai diversity. Tapi ternyata dari tahun 2017 sampai 2020 kita melihat di sini mereka yang orientasinya minor mengalami kekerasan seksual lebih daripada yang straight, yang heteroseksual. Lebih-lebih lagi transgender lebih didiskriminasi daripada yang cisgender. Cisgender itu yang sama, ya laki-laki ya kemudian pakai bajunya laki-laki. Nah, 2024 bagaimana? Ini yang terbaru. Ternyata dari US National Survey masih juga. Teman-teman lihat ini key finding-nya. 39 dari LGBT young people seriously merasa bahwa mereka berusaha untuk suicide. 45% dari transgender dan non-binary mereka rentan terhadap suicide, bunuh diri. Di Amerika Serikat ternyata masih juga menjadi problem di sini. Lanjut, kita lihat ini.
Apa yang dialami oleh teman-teman LGBT di Amerika Serikat ternyata di sekolah masih didiskriminasi. Negative experiences mereka, mereka verbally harassed. Mereka diserang secara verbal oleh orang-orang yang memikirkan bahwa mereka itu ada LGBT. Terus 21% mengatakan bahwa apa yang mereka pakai itu tidak pas dengan gender ekspresi orang-orang yang lain. Diskriminasi masih tetap ada. Bagaimana dengan yang lain? Nah, ini lihat ini kita bisa melihat ya. Mereka yang didiskriminasi sesuai orientasi seksual mereka 46% dan gender identity 65%. Masih tinggi ternyata. Oke. Bagaimana dengan rating dari LGBT dan anak-anak muda yang merasa diskriminasi? Cisgender kita lihat dibandingkan dengan transgender women, trans pria, teman-teman kita lihat ternyata lebih tinggi mereka yang dari orang LGBT didiskriminasi. Ini tahun lalu, 2013. Sama juga di sini. Kondisi Amerika Serikat. Nah, bagaimana dengan sekolah? Ya, menarik. Walaupun di Amerika Serikat kita melihat di sini bahwa ternyata kebanyakan SD, guru-guru SD mengatakan mereka seharusnya tidak mengajar gender identity di sekolah. Tampaknya ini tidak terlalu masalah buat Indonesia karena kita jarang sekali bicara mengenai gender identity diajarkan di sekolah ya. Tetapi kita melihat di sini bahkan di Amerika kebanyakan guru SD merasa seharusnya tidak diajarkan. Nah, kemudian juga di sini orang tua merasa bahwa LGBT itu tidak seharusnya diajarkan di sekolah. Masih lebih tinggi, separuh lebih. Jadi kalau kita banyak mengatakan bahwa di Amerika Serikat sekarang orang bebas, orang sudah boleh mengatakan apa-apa, dan ternyata enggak juga. Dan ini dari Pew Research yang sangat prominent untuk hal-hal yang seperti ini, teman. Topik mengenai rasisme ternyata lebih tinggi diminati daripada LGBT di sekolah. Oke. Di sini juga para guru dan orang tua merasa bahwa topik rasisme itu oke untuk diajarkan, tetapi bukan masalah gender dan masalah seksualitas. Jadi masih di Amerika sendiri ini hal yang masih belum terlampau terbuka juga. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau belajar satu hal, teman-teman. Yaitu kalau di sekolah di kelas itu ternyata ada serangan-serangan baik itu verbal maupun tindakan-tindakan, maka kita harus belajar mengenai microaggressions. Agresi mikro. Agresi mikro itu apa? Agresi mikro itu saya baca di sini perendahan, penghinaan, atau pelecehan verbal, non-verbal, dan lingkungan sehari-hari, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang menyampaikan pesan yang sifatnya bermusuhan, menghina, atau pesan-pesan negatif yang ditujukan untuk orang-orang yang ditargetkan hanya berdasarkan keanggotaan kelompok marginal mereka. Berbahagialah Anda dan saya kalau kita ini heteronormatif dan kita heteroseksual, kita cisgender. Makin kita itu sama dan konform dengan masyarakat, kita tidak akan mengalami sedikit paling tidak mengalami microaggressions. Pun belum tentu saya sebagai laki-laki dengan Anda sebagai perempuan, microaggressions lebih banyak Anda alami sebagai perempuan. Nah, sekarang bayangkan bagaimana dengan teman-teman kita, para murid kita, siswa-siswi kita dari minoritas gender dan seksualitas. Manifestasinya apa, teman-teman? Banyak sekali. Nah, ini saya tidak akan baca ya, tapi saya akan memberikan beberapa contoh ini. Microaggressions dan LGBT. Contohnya ini.
komentar verbal ya. Yaitu apa? Komentar yang dapat menyakiti atau menstigmatisasi kelompok marginal seperti, wah, boleh juga ya pendapat cowok tercantik di kelas ini misalnya. Pada waktu ada satu anak yang memang dia agak agak effeminate begitu ya, agak ngondek kata teman-teman LGBT sendiri. Tapi terus kemudian guru mengatakan, wow, keren ini cowok yang tercantik atau cewek yang maco begitu. Ya kita tahu targetnya jelas orang-orang itu siswa-siswi kita atau tindakan. Guru mengabaikan siswa yang tampilannya berbeda. Mereka udah tunjuk tangan. Tapi ada yang lain yang menjadi favorit guru, lalu tiba-tiba guru pindah kepada dia. Lalu kasih kesempatan kepada dia untuk menjawab atau untuk merespons. Ini microaggression. Ini tidak boleh sebenarnya terjadi. Lanjut, teman-teman. Ada juga micro assaults, serangan-serangan mikro misalnya, kata atau tindakan yang merendahkan walaupun ini paling jarang dimaksudkan untuk menyerang. Tapi kemudian berkata misalnya, ih, cewek kok kelaki-lakian, terus gitu kan kita tarik. Tadi maksud saya nggak begitu sih, jangan tersinggung ya. Itu agresi mikro, teman-teman. Atau micro insults, seperti komentar yang tidak sensitif atau mengecilkan seperti itu. Wah, kamu gitu. Wah, itu kan kayak homo. Untuk menerangkan hal-hal yang negatif. Atau ada lagi nih yang disebut sebagai micro validations. Pernyataan yang menegasi atau mengabaikan pengalaman atau identitas individual. Baik itu beda ras, baik itu beda gender, seksualitas, seperti misalnya. Enggak kok, biasanya para gay sukanya pesta pora dan seks. Saya kenal banyak gay yang sukanya seperti itu tuh. Kalau kamu begitu mengatakan bahwa gay itu nggak suka seks, itu bohong itu. Itu invalidasi mikro. Micro validations. Hati-hati, teman-teman. Atau, kamu boleh aja ngaku homo, tapi jangan norak ya. Nah, baik. Ini contoh beberapa microaggression. Nanti teman-teman bisa melihat secara lebih lanjut ini yang sering terjadi di ruang kelas ini. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Lanjut. Nah, oke. Dampak dari agresi mikro ini apa? Buat siswa-siswi LGBT. Kesehatan mental mereka terganggu. Performa akademik akan turun. Mereka akan merasa tertolak. Dan yang terpenting, mereka akan kehilangan penghargaan atas diri mereka sendiri. Mereka merasa tidak layak, mereka merasa tercemar, mereka merasa berdosa. Shh, bukankah gereja sering begitu? Itu melakukan agresi mikro enggak? Ups, saya mengkritik diri saya sendiri karena saya pendeta, teman-teman. Bagaimana dengan ini? Nah, tadi kita udah melihat ya beberapa kata kunci yang kita definisikan. Nah, sekarang kita akan melihat gini. Ternyata diversity and inclusion are not enough. Tahapnya kita melihat ini. Diversity itu keberbedaan, lalu kita melihat ada interseksionalitas, lalu kita berjuang bukan hanya equality, tetapi juga equity. Kita memperhatikan mereka yang rentan, tetapi tidak cukup gitu. Kita ingin menginklusi mereka. Tapi inklusi itu, teman-teman, berarti saya sebagai guru, saya sebagai pendidik, saya punya kuasa untuk menginklusi mereka. Tetapi resiprokalnya bagaimana? Timbal baliknya bagaimana? Apakah mereka merasa nyaman nggak, teman-teman dari minoritas gender ini? Siswa-siswi kita dari minoritas gender ini. Maka proses yang kelima adalah belonging. Mereka merasa at home tidak di dalam kelas kita. Rasa at home itu ditunjukkan dengan apa, teman-teman? Mereka bisa berpartisipasi aktif. Sama seperti yang lainnya. Dan kalau ini terjadi, baru yang keenam, ada transformasi
ada perubahan. Nah, oke. Oke, itu sudah ya, kita melihat dari statistik, lalu kemudian tahap-tahapnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Indonesia, teman-teman. Pendidikan inklusif. Apa pengertian pendidikan inklusif ini? Pendidikan inklusif ini berarti pendekatan untuk membangun lingkungan pendidikan yang terbuka untuk siapa saja dan kondisi yang berbeda-beda. Meliputi. Baik. Nah, lanjutnya, tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya apa? Tujuan pendidikan inklusif memberi kesempatan seluas-luasnya untuk peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan potensi kecerdasan yang selanjutnya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Akan tetapi catatan saya, dari saya riset tentang pendidikan inklusif di Indonesia, pendidikan inklusif di Indonesia ditujukan untuk peserta didik dengan disabilitas. Belum menyentuh keberagaman gender dan seksualitas. Oke, di sini lagi-lagi pentingnya. Kalau teman-teman diajar, kalau teman-teman percaya bahwa teman-teman LGBT itu adalah orang yang sakit, orang yang harus disembuhkan, berarti mereka punya cacat fisik, dan kalau begitu kelas Anda harus inklusif buat mereka juga. Karena kalau tidak, Anda tidak sesuai dengan tuntutan pendidikan di Indonesia. Ada ironinya di sini ya, keberagaman gender dilindungi di Indonesia, tetapi ternyata tetap terjadi. Bagaimana saya katakan itu? Nih, instrumen pendidikan di Indonesia memang belum ada yang eksplisit bicara bahwa mereka dari keberagaman gender dan seksualitas itu mendapatkan tempat yang sama. Masih ada diskriminasi. Tapi hukum di Indonesia itu ambigu. Ada pengakuan hak asasi manusia, ada pengarus utamaan gender bidang pendidikan, tapi masih terbatas pada perempuan. Oke? Belum menyentuh gender. Tapi perhatikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ini tentang hak asasi manusia. Ada yang disebut sebagai kelompok masyarakat yang rentan, yaitu bilangnya begini, setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya. Sekarang praktek dan bayangkan. Teman-teman yang ada di sini dan saya, kita keluar dari rumah, ada nggak yang menghina kita? Mungkin. Kalau kita dari ras yang berbeda. Mungkin. Kalau Anda perempuan. Tapi relatif kita masih belum apa-apa daripada mereka yang gendernya dari kalangan minoritas. Berarti mereka termasuk masyarakat yang rentan. Berarti mereka dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Diskriminasi. Apa yang dimaksud diskriminasi? Yang disebut diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung, berarti agresi mikro termasuk di dalamnya. Didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, dan bahasa. Yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan HAM, dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan aspek kehidupan lain. Hukum di Indonesia ambigu. Maka kita lihat begitu banyaknya kekerasan seksual terjadi, khususnya mereka dari golongan minoritas gender dan seksualitas. Termasuk kaum perempuan, kan? Nah, tetapi Kemenristek Dikbud tahun 2021
membuat ini nih tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender. Ada ketimpangan relasi kuasa atau gender. Guru, pendidik, Anda dan saya punya kuasa. Pendeta, saya punya kuasa. Dan kita sangat cenderung bisa mengabuse, bisa membuat kuasa kita itu mengabuse orang lain. Ada ketimpangan kuasa di situ. Jadi bicara mengenai kekerasan seksualitas, teman-teman, ini bukan hanya kekerasan dalam hal seksual, tindakan seksual, tapi juga bisa, kata Kemendikbud tadi, verbal, non-fisik, fisik, ataupun daring. Nah, contoh-contohnya di Kemendikbud itu disebutkan di sini. Misalnya ya, berperilaku atau mengutarakan ujaran yang diskriminatif atau melecehkan penampilan fisik, tubuh, atau identitas gender dan orang lain. Misalnya, lelucon seksis, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain. Dan saya katakan ini dialami oleh sahabat-sahabat kita dari minoritas gender. Kemendikbud mengatakan bahwa diskriminasi itu membuat mereka hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Nah, oke. Sekarang kita udah melihat perangkat hukum di Indonesia ambigu. Belum memberikan cukup tempat untuk minoritas gender dan seksualitas, tetapi dilindungi karena mereka termasuk masyarakat rentan. Sekarang kita akan masuk pendidikan. So, what should we do? How should we then live? Begitu ya kan? Maka saya akan mengajak kita untuk masuk apa itu yang saya sebut sebagai ruang kelas yang liberatif dan transformatif. Ada 3 tokoh yang saya pakai di sini. Yang pertama ini James Baldwin, orang New York, ini seorang sastrawan. James Baldwin, dia seorang yang banyak menulis novel, teman-teman, kayak Pramudia Anantatur begitu. Natur novelnya, bicara mengenai banyak masalah keadilan. Nah, James Baldwin mengatakan begini, tahun 63 ini dia mengatakan, paradok yang sangat penting yang kita hadapi dalam proses pendidikan adalah bahwa kita ini diciptakan, pendidikan diciptakan untuk pro status quo. Itu kalau saya bahasakan ulang. Nah, kalau begitu, James Baldwin melanjutkan, tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan dalam diri naradidik itu kemampuan untuk melihat dunia bagi dirinya sendiri. Dia bisa menjadi insan yang mengambil keputusan secara mandiri. Lanjut satu lagi dari Baldwin, teman-teman. Dia mengatakan begini, paradoks pendidikan justru terletak pada hal ini. Bahwa ketika seseorang mulai melek dengan apa yang diajarkan pada dia justru akan menguji masyarakat yang di mana dia dididik. Dia akan kritis terhadap masyarakat. Itu konsekuensi pendidikan. Konsekuensi pendidikan adalah transformatif. Melihat ada hal yang keliru di masyarakat, ada hal yang tidak adil, ada diskriminasi, dan saya mau jujur, ketidakadilan itu tidak akan pernah bisa dibiarkan. Tidak akan pernah berlangsung lama, teman-teman. Pasti akan berubah. Karena apa? Karena orang-orang makin pintar. Karena pendidikan yang membuat mereka melek. Yang kedua, seorang pendidik namanya Bell Hooks, seorang kulit hitam perempuan, dan dia mengatakan begini, budaya dominator
budaya yang penuh kuasa, telah mencoba membuat kita semua takut. Buat kita itu ditakut-takuti, gitu. Bahkan di ruang kelas, apalagi di gereja. Kan begitu. Dosa, kamu dosa, kamu dosa. Misalnya seperti itu ya kan. Dibuat takut kita. Membuat kita memilih keamanan daripada risiko. Kesamaan daripada keberagaman. Takut berbeda. Ada amin, saudara-saudara? Beranjak melalui ketakutan ini. Dan mencari tahu apa yang menghubungkan kita. Dan menikmati perbedaan kita. Inilah proses yang mendekatkan kita. Yang memberi kita dunia dengan nilai-nilai bersama. Komunitas yang bermakna. Maksudnya apa? Jangan takut dengan keberagaman. Jangan takut dengan perbedaan. Karena justru perbedaan itulah yang menghubungkan kita. Kita bisa belajar dari yang lain. Kata Bell Hooks, satu lagi dari Bell Hooks. Kita semua di dunia akademis dan di dunia budaya secara keseluruhan dipanggil untuk memperbarui pikiran kita apakah kita ingin mengubah lembaga pendidikan dan masyarakat sehingga cara kita hidup, mengajar, dan bekerja dapat mencerminkan kegembiraan kita dalam keberagaman budaya, hasrat kita untuk keadilan, dan cinta kita terhadap kebebasan. Kalau di dalam ruang kelas tidak membuat kita gembira, walaupun kita berbeda, there is something wrong. Karena ruang kelas itu adalah masyarakat mikro, masyarakat yang kecil, cerminan yang nanti ada di luar. Dan ya sadarlah bahwa kita sedang mengajar mereka-mereka yang akan membawa perubahan di dunia. Saya sering katakan begini, jadilah guru yang angker, jadilah guru yang diskriminatif, maka Anda akan dilupakan. Tapi jadilah guru yang adil, jadilah guru yang memberi secangkir air kecil, air bersih kepada yang terkecil dari kelasmu. Engkau akan diingat seterusnya. Bell Hooks punya 3 konsep pendidikan. Engage pedagogi itu berarti ruang kelas ini milik semua. Itu teman-teman. Ruang kelas ini menjadi ruang yang aman baik secara emosi, spiritual, bukan hanya intelektual. Itu Bell Hooks. Yang kedua, intersectionality. Bell Hooks mengatakan interseksionalitas dapat membantu pendidik untuk memahami beragam latar belakang siswanya. Maka pendidik harus menghargai perbedaan-perbedaan ini. Agar apa? Kelas menjadi inklusif. Kelas ini untuk siapa saja. Yang terakhir, Bell Hooks mengatakan ruang kelas ini adalah ajang untuk kita bisa membangun sebuah komunitas. Dan di dalam pendidikan Kristen, hal ini merupakan tempat untuk menciptakan ruang yang aman supaya satu dengan yang lain itu terhubung dengan iman mereka. Nah, Baldwin, Hooks, dan sekarang masuk ke pendidik Kristen, ahli pendidikan Kristen, Robert Pasminio. Robert Pasminio mengatakan bahwa di dalam kerangka edukasi itu ada 3 hal. Yang penting konten, person, dan konteks. Konten itu bicara mengenai information, person bicara mengenai formation, dan konteks itu transformation. Kata Robert Pasminio, spiritual information tidak cukup, bahkan spiritual formation tidak cukup. Jadi ruang kelas betul untuk membentuk masyarakat, untuk membentuk nara didik untuk menjadi insan yang dewasa, tetapi tidak cukup di sana. Harus ada spiritual transformation. Spiritual transformation itu apa? Ada perubahan di dalam nara didik, tetapi kata Robert Pasminio, yang namanya transformasi itu mengejutkan. Yang namanya transformasi itu selalu disrupting the status quo. Transformation itu tidak pernah terjadi kalau kita tidak siap berubah. Kita tidak siap dikejutkan. Kita tidak siap dibuat kejut. Loh, kok bisa kayak begini? Wah, saya nggak nyaman. Itu tandanya kita ditantang untuk siap transformatif atau tidak.
Ingat apa yang dikatakan oleh Baldwin. Ingat apa yang dikatakan oleh Bell Hooks. Pasminyo sebagai pendidik Kristen mengatakan itu. Siaplah. Siaplah untuk menerima perubahan. Siaplah bahwa masyarakat kita berubah. Dan jangan takut sekali lagi kalau kita memegang kata firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna mengenyahkan ketakutan. Kenapa? Karena this is my father's world, bukan? Itu kan lagu yang kita sering nyanyikan. This is my father's world. Dan seterusnya. Robert Pasminyo mengatakan ini. Yang sangat penting untuk orang-orang Kristen adalah daripada kita itu bicara mengenai bagaimana saya bisa mengubah dia, saya bisa mengubah pandangan orang, saya bisa mengubah dengan cara hidup saya bisa mengubah orang lain dengan keyakinan saya. Emphasizing spiritual formation, kita harus memberikan tempat untuk rigors of study, belajar yang terbaik, dan the risks of transformation. Risiko transformasi, risiko untuk kita menjadi tidak nyaman. Oke, hampir selesai. Sekarang kita akan masuk ke student standard classroom dan practical strategies. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bisa kita kerjakan? Nah, sahabat saya, seorang pendidik dari Universitas Kristen Duta Wacana, membuat sebuah penelitian ini. Dan ini penelitian yang sangat bagus karena dia mewawancarai, ini riset kualitatif dari beragam mahasiswa, dan lalu dia membuat, dan timnya membuat draft ini. Pedagogi dan pengalaman queer muda di pendidikan tinggi Indonesia. Konteksnya memang college, konteksnya universitas. Tetapi dia membuat sebuah charts yang bagus sekali ini, teman-teman. Tahap-tahap orang itu berkembang identitas queer mereka. Pertama, tahap kebingungan. Yang kedua, tahap membandingkan identitas. Dia berbeda banding orang lain. Kenapa aku bisa berbeda? Tahap yang ketiga, toleransi identitas. Oke, toleransi. Dia begitu, ya aku begitu. Tapi masih ada pergumulan yang dalam di dalam dirinya sendiri. Sampai pada tahap keempat ada proses yang namanya coming in, penerimaan identitas. Aku ya begini. Aku indah. Oke. Aku sudah banyak di-abuse oleh pendeta, aku sudah banyak di-abuse oleh para pemimpin agama. But I am beloved. Aku tetap adalah orang yang dikasihi. Menerima diri. Lalu yang kelima, kebanggaan identitas. Dia bisa tampil, menerima diri, dan dia bisa menjadi sama seperti yang lain. Dia bisa berpartisipasi dengan yang lain. Sampai yang keenam, yang paling tinggi adalah integrasi identitas. Dia bisa, kata orang Jawa itu manjing, dia bisa menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Nah, lalu apa yang kita harus lakukan sebagai pendidik? Kembali kepada survei 2024 di Amerika Serikat ya. Mari kita lihat apa yang diharapkan oleh anak-anak muda di Amerika Serikat ini, teman-teman. 88% mengatakan mereka ingin bahwa mereka dipahami sebagaimana mereka itu adanya. Dan mereka ingin juga orang-orang yang lain dari mereka yang punya kuasa, mereka yang punya power. Kaum heteroseksual, para pemimpin mereka, guru mereka, para pemimpin agama mereka. Stand up for me. Lalu mereka juga berani aksi secara politis. Hati-hati dengan para politisi yang anti LGBT dan ingin mendorong hukum-hukum yang anti LGBT. Oke, ini bukan di Indonesia, belum ya. Tapi mari kita lihat, mereka berarti rentan loh, karena mereka tidak dilindungi oleh hukum, teman-teman. Oke, nah itu saja. Saya nggak akan lebih lanjut, karena saya harap nanti teman-teman bisa menerima slide-nya. Tapi Anda tahu ya, apa yang didambakan oleh mereka. Lalu,
Tadi kita sudah belajar tentang agresi mikro. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi agresi mikro di dalam kelas? Pertama, mulai dari diri. Mulai dari diri. Edukasi diri dan orang lain. Apa yang kita bisa kerjakan? Refleksi diri, teman-teman. Kita punya nggak bias, baik itu bias yang ditanamkan sejak kita kecil, ditanamkan oleh ilmu, ditanamkan oleh agama, ditanamkan oleh bacaan kita, apapun juga. Pelatihan. Ikutilah lokakarya untuk menjadi inklusif. Sekali lagi, di dalam kasih tidak ada ketakutan, bukan? Justru ikutlah pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh lembaga-lembaga yang memang prominent, lembaga-lembaga yang memang punya nama dan punya reputasi. Salah satunya pergi ke Universitas Indonesia, pergi ke universitas-universitas yang banyak bicara mengenai keberagaman gender. Mereka pasti punya lokakarya-lokakarya seperti ini. Jangan melulu agama. Karena apa? Karena kita pendidik. Yang ketiga, literasi. Buat diri kita melek. Maka baca. Isu-isu, baca. Studi-studi, baca pengalaman-pengalaman LGBT. Seperti buku draft tadi dari sahabat saya tadi. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang aman. Safe space. Ini penting. Buatlah sebuah ruang agar siswa LGBT merasa aman untuk menyatakan isi hati mereka. Jangan diinvalidasi, jangan juga dipermainkan walaupun secara tidak langsung, seperti tadi yang kita udah pelajari. Dan coba belajar untuk merepresentasikan mereka. Libatkan mereka, suara-suara mereka, perspektif-perspektif dari orang-orang LGBT dalam kurikulum Anda. Tahukah misalnya, dan kita seharusnya bersyukur juga, bahwa penemu komputer adalah seorang LGBT, bukan? Alan Turing. Dan bagaimana komputer itu bisa kita bawa secara portable, yang menciptakan microchip-nya itu adalah seorang transpuan. Sangat pandai sekali. Dan dia pernah diskriminasi ketika dia masih di IBM, dan IBM mengeluarkan dia. Padahal dia salah satu orang yang brilian sekali, seorang transpuan. Norma kelas. Buatlah aturan-aturan kelas yang memang respect dengan inklusivitas. Inklusi dan konten. Bagaimana kita bisa mengikut sertakan mereka dan kita bisa memasukkan konten. Sekali lagi, saya bicara dari pengalaman saya. Mungkin belum di tempat Anda, sekali lagi karena Anda berada di konteks yang berbeda-beda, maka pahamilah konteks teman-teman semua. Seberapa besar ruang yang diberikan untuk Anda berkreativitas di sini. Yang pertama, warga kelas. Siapa di kelas Anda? Pertimbangkan karakteristik, ras, gender, kelas, kemampuan, agama, bahasa, wilayah geografis, orientasi seksual, dan status-status lainnya yang tak terlihat, yang subtle. Ya, yang pertama, wawas. Siapa yang di dalam kelas Anda? Yang kedua, konten. Perspektif berbeda seperti apa yang bisa Anda masukkan di dalam materi di dalam kelas. Apakah ketika Anda membuat lesson plan dalam satu semester, satu kuartal, satu catur bulan, Anda memasukkan suara-suara yang lain atau tidak? Relevansi. Cara-cara apa yang bisa menghubungkan topik dan konten dan pelajaran dengan siswa-siswi dengan dunia yang nyata? Mungkin belajar di tempat yang lain, misalnya menonton film, ya kan? Atau uh, mengunjungi apa itu namanya pondok pesantren dari transpuan. Itu penting. Untuk apa? Untuk membuat kita belajar hal yang memang dari sumber yang pertama. Nah,
Oke, teman-teman. Dari sini kalau kita mau mengedukasi kita, paling tidak nih ya, ada yang namanya SOGI SC. Ini dibuat oleh UNESCO ini kalau nggak salah. Ya, ini terkenal sekali di UNESCO, teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa lihat, saya juga sudah masukkan di belakang itu ada yang namanya SOGI SC. Teman-teman bisa lihat. Yang keempat, pedagogi. Pilihan pedagogis apa yang tersedia bagi Anda dalam disiplin yang Anda kuasai dan seberapa majemuk pilihan ini. Misalnya, ketimbang hanya lecturing, bagaimana dengan bentuk-bentuk yang lain, misalnya team-based learning, problem-based learning, Socratic method untuk terus bertanya, ya kan? Atau simulasi, atau role play, atau debate, atau pergi ke museum, misalnya. Macam-macam, bukan? Banyak pilihan opsi pedagogi. Yang kelima, nilai. Nilai apa yang Anda maksudkan untuk dapat tertanam dalam mata pelajaran ini? Apa yang Anda inginkan ketika Anda mengajar? Karena mengajar itu kan bukan hanya transformasi pemikiran, tetapi nilai apa yang ingin Anda buat supaya anak ini, siswa ini, naradidik ini bisa bawa pulang. Iklim. Bagaimana dengan perbedaan posisionalitas, pendapat, cara berpikir yang dapat dikendalikan di kelas? Bagaimana Anda dapat menciptakan ruang aman bagi siswa-siswi yang marginal, yang Anda ketahui, ataupun mereka yang subtle? Karena apa? Biasanya yang dari kaum minoritas, mereka lebih diam. Mereka tidak berani. Nah, yang terakhir sekali, teman-teman, ada beberapa strategi. Ini strategi praktis yang saya tawarkan, yaitu, coba perhatikan. Yang pertama, lihat ke lesson plan kita. Ada tidak pernyataan bahwa kita itu mau inklusif? Sungguh-sungguh nggak kita komitmen kita untuk inklusif? Yang kedua, seberapa beragam kurikulum kita? Yang ketiga, kelompok-kelompok pendukung. Fasilitas-fasilitas apa? Kelompok-kelompok apa yang bisa menjadi tambahan untuk para naradidik? Lalu juga perlu untuk kemudian Anda refleksi. Berikan kesempatan kepada siswa-siswi Anda untuk memberi masukan secara anonim, feedback secara anonim. Sehingga mereka nggak takut, tidak takut diancam, tidak takut terintimidasi oleh kita sebagai guru. Jurnal reflektif. Dorong siswa-siswi untuk membuat jurnal reflektif agar mereka dapat memproses pemikiran mereka dan pengalaman mereka sesuai inklusivitas dan mikroagresi. Yang keenam, sekutu. Secara aktif mempromosikan, contohkan sebagai sekutu atau lebih terbuka, inklusif, dengan menunjukkan komitmen Anda bahwa diskriminasi tidak ada di tempat di mana Anda mengajar di kelas ini. Nah, sekian saya selesaikan. Kesimpulan, pendidikan bukan sekadar transfer informasi ataupun formasi spiritual, tetapi juga pemerdekaan dan keterbukaan kepada transformasi. Bukankah ini cerita di Keluaran? Apa yang dikatakan oleh Musa dan Harun ketika mereka minta kepada Firaun? Biarkanlah umatku pergi untuk beribadah. Pergi untuk beribadah. Ibadah itu hanya bisa dilakukan ketika ada kemerdekaan. Demikian dengan pendidikan juga, bukan? Pemerdekaan berarti tiap peserta didik dapat memutuskan untuk dirinya sendiri. Transformasi berarti kesiapsediaan masyarakat untuk berubah. Pemerdekaan dan transformasi masyarakat ada risiko pendidikan yang pasti dapat mendisrupsi asumsi, keyakinan, dan posisi dan fondasi institusi. Pendidikan yang liberatif dan transformatif harus dimulai dari penciptaan ruang kelas yang inklusif.
Secara praktis bagaimana? Sebagai pendidik, apakah Anda melihat LGBT sebagai orang yang sakit dan disabilitas? Justru pendidikan inklusif itu bagi mereka. Dan reparasi untuk mendandani mereka, membuat mereka sembuh, berubah menjadi heteroseksual, bukan tugas Anda sebagai pendidik, bukan tugas saya. Anda melihat LGBT sebagai insan didik, gambar Allah yang setara, yang mereka memang tidak ada masalah, sama seperti kita. Jadilah pelopor inklusivitas. Jadilah pelopor transformasi. Kesuksesan kelas bukan hanya inklusif, tanpa diskriminasi, tetapi membuat naradidik merasa dimiliki oleh kelas. Ini rumahku. Edukasi diri tentang gender dan seksualitas. Yang terakhir, libatkan kelompok minoritas gender, dan Anda akan dikejutkan oleh kontribusi mereka. Ini bisa terjadi kalau mereka merasa at home di kelas kita. Terima kasih. Di belakang saya sertakan ini ada gender bread person. Ini yang banyak dipakai untuk mengedukasi teman-teman apa itu gender dan seksualitas. Ada juga gender unicorn. Tetapi saya mau fair, ada kontroversi di sini, maka teman-teman silahkan mengaksesnya. Di sini ada orang-orang yang kelompok-kelompok yang memakai gender bread dan gender unicorn, lalu ada juga yang menentang gender bread dan gender unicorn. Edukasi diri Anda. Dan kalau Anda mau belajar lebih lanjut, ini buku-buku yang berkenaan dengan gender identity dan kekerasan, dan bawahnya ini adalah bicara mengenai teologi, gender, seksualitas, queer, kalau teman-teman mau belajar mengenai hal ini lebih lanjut. Saya sertakan juga referensi yang cukup untuk semoga menjadi bahan untuk kita menjadi pendidik yang baik. Terima kasih. Kembali saya bertanya sebelum saya serahkan kepada Bung Saktian. Apakah sahabat saya ada di sini? Datang, Nyai? dua-duanya ada, Kak. Oke, Ada, Kak. Nyai? Halo, Apakah bisa? selamat siang. Oke, kedasih ya. Baik. Teman-teman, ini adalah seorang pendidik dan dia adalah seorang yang pandai dalam bidang sastra ya. Dia seorang pembuat puisi yang luar biasa. Nah, saya mengajak dia supaya apa? Supaya dari sesi ini juga menjadi bagian untuk bagaimana membuat inklusif percakapan kita. Beliau adalah seorang cis transpuan, teman-teman. Mohon izin beliau tidak membuka membuka video. Nah, saya ingin bertanya secara singkat saja, paling tidak 5 menit untuk sahabat-sahabat kita yang hadir di sini. Bung Kedasi, terima kasih untuk sudah bersama dengan kita. Saya ingin bertanya nih, sahabat Kedasi, sebagai seorang cisgender ataupun trans, bisa nggak secara singkat cerita satu diskriminasi yang Anda alami? Sebenarnya agak berat untuk membuka trauma beberapa waktu lepas karena ini terjadi 4 tahun lalu, di mana karena orientasi seksual saya dan karena memang persepakatan jahatnya, saya akhirnya diberhentikan oleh salah satu sekolah karena orientasi seksual saya. Dan saya ingat betul bunyi SP3-nya adalah hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih, Kedasi. Nah, Anda diperlakukan yang seperti itu, lalu bagaimana mengatasi diskriminasi, resources apa yang Anda pakai? Kalau resources, saya tidak sepenuhnya pakai resources, tetapi saya berusaha untuk mengingatkan diri saya bahwa saya harus memiliki daya lenting dan memiliki posisi tawar. Karena kalau tidak,
saya pada akhirnya akan diinjak-injak terus. Pada akhirnya saya mengafirmasi saya, kamu kuat, kamu bisa. Dan memang saya pada akhirnya punya keinginan untuk mengakhiri hidup. Tapi saya ingetin lagi diri saya sendiri bahwa kalau saya mengakhiri hidup, saya kalah. Itu. Ya, berarti perjuangan Anda tidak mudah dalam hal itu ya. Sebenarnya lingkungan seperti apa yang Anda harapkan? Lingkungan yang saya harapkan adalah lingkungan yang memang benar-benar menerima saya tanpa penghakiman dan tanpa pernah ada dan seperti yang Mas Nindyo bilang, lingkungan yang mengafirmasi saya seutuhnya tanpa adanya mikroagresi. Dan yang terakhir, saya mau bertanya nih, kadang-kadang sering kali dipikirkan bahwa teman-teman LGBT itu apakah benar tujuannya adalah ingin melegalkan pernikahan sejenis? Ini menurut saya ya, untuk diterima dan memiliki posisi setara dalam banyak bidang saja itu sudah perlu perjuangan. Karena pernikahan sendiri itu urusan belakang. Diterima dan punya posisi setara dalam bidang apapun, kesehatan, pekerjaan, ekonomi, itu butuh perjuangan yang tidak sedikit, menguras banyak hal. Jadi boro-boro mau mikirin pernikahan. Untuk diterima apa adanya dengan utuh di masyarakat saja, kami juga harus berjuang untuk itu. Terima kasih, Kedasi. Semoga Anda tetap kuat dan tetap berjuang. Tuhan memberkati Anda. Saya serahkan kepada Bung Saktian. Terima kasih Mas Nindyo buat sesinya, sangat memberkati sekali. Jujur, saya jadi teringat pada waktu saya mengajar kalau di 2 tahun lalu dan juga yang tahun sekarang ini ada beberapa siswa yang dia punya pola yang mengarah ke transgender. Memang perlu diakui, siswa-siswa yang mengarah ke sana itu punya lebih cerdas kalau saya bisa bilang, lebih cerdas dan lebih punya pemikiran yang dia lebih begitu. Nah, untuk menciptakan suasana menerima di dalam kelas itu tidak mudah. Mungkin kita sebagai seorang guru Kristen sudah bisa menerima mereka, tapi akhirnya guru yang lain yang mungkin sama-sama Kristen yang belum mempunyai edukasi yang baik bisa jadi menolak mereka. Dan sempat satu orang yang beberapa tahun lalu dia keluar karena merasa dikucilkan gitu. Dan saya sedih sekali gitu, sedih sekali. Dan ini kedatangan satu lagi anak yang hampir sama kebutuhannya ya untuk membuat lingkungan yang bisa menerima itu tidak mudah. Dan bersyukur dengan ini kita bisa mengerti, kita bisa sama-sama belajar dengan baik bahwa kita perlu menerima mereka. Dan sepertinya akan ada respon dari Kak Yosia, Pak Yosia. Benar ya Mas Nindyo ya? Apakah Pak Yosia sudah siap untuk respon? Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya ya. Jadi terima kasih untuk Mas Indyo dan tim IFC ya yang memberikan kesempatan untuk merespon presentasi dari sahabat saya Mas Indyo. Nah, izinkan saya untuk share screen dan singkat aja saya akan mencoba merespon. Eh, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai perkenalan singkat, saya saat ini menjadi tenaga pengajar juga ya, tapi matematika ya, untuk jenjang SMA. Nah, mungkin respon singkat ini yang bagi saya menarik ya untuk diangkat ketika Pak Nindyo ya memberikan slide-nya sama saya. Ada 3 hal dan 2 tanggapan ya. Yang pertama, saya akan segera singkat saja. Ada 3 hal yang bagi saya menarik ya waktu lihat materi ini.
Yang pertama itu ini ya, diskursus pelengkap dan pembanding ya. Nah, saya karena pendidikan saya juga soal matematika ya, saya melihat bahwa mapping itu penting ya. Nah, kadang-kadang yang saya tahu dalam diskursus LGBTQIA+ ini di Indonesia, ya rata-rata lebih ke biasanya hati-hati misalnya ya, atau secara teologi salah atau tidak misalnya. Nah, saya pikir diskursus ini penting dalam mapping yang lebih luas karena dia memberikan kacamata yang lain ya, yaitu kacamata secara sosiologinya bagaimana nih. Apa yang mereka hadapi, apa yang mereka alami ya, terus sebenarnya apa yang mereka pikirkan ya. Nah, ini kan saya lihat juga kadang-kadang ya, ini menurut pengamatan saya, kadang-kadang mungkin termasuk saya juga kurang mendengar ya. Nah, karena itu mungkin dari diskusi ini setidaknya kita bisa mendengar ya, walaupun tadi ada secara langsung terima kasih juga kepada, eee itu ya, saya panggilnya Ibu atau Pak nih? Oh, kedasi itu ya? Nyai ya? Kalau boleh izin, gitu ya. Terima kasih juga sudah memberikan tanggapan ya. Ini juga bagi saya memberikan suara penting ya, bahwa dalam mapping-nya kita bisa melihat lebih komprehensif ya. Ya, masalah Bapak Ibu atau kita sekalian mau percaya mana ya silahkan ya. Itu kan posisi pribadi juga. Tapi setidaknya dari sini kelihatan mapping-nya. Itu yang bagi saya menarik ya. Lalu yang kedua, secara singkat saya pengen bilang, nah ini diangkatnya diskursus minoritas ya. Ini saya data pribadi aja. Saya sebenarnya selalu ya mungkin karena latar belakang matematika ya. Saya selalu penasaran sebenarnya berapa sih jumlah kaum LGBT misalnya katakan itu QIA itu ya. Dan ternyata berdasarkan Gallup dan Pew, ini agak mirip-mirip hasilnya. Ternyata per 2023 kemarin itu 7,6% ya di US. Nah, kalau kita gali lebih dikit lagi, lebih tajam lagi, berdasarkan yang Gallup misalnya, ternyata yang 2% ya. Jadi kebanyakan mereka bilangnya bisexual misalnya, tapi hanya 2% yang mengidentifikasi diri mereka sebagai gay atau lesbian. Lalu data-data juga yang saya dapat di Indonesia itu per 2016 data kesehatan, nah dia bilangnya LGBT ya, ini belum ada yang queer, EI itu. Berdasarkan Kementerian Kesehatan ya 3% ya komunitasnya. Jadi saya membayangkan kadang kalau di ruang kelas saya ada 30 anak, berarti minimal entah ada satu atau tidak ada sama sekali begitu ya, komunitas ini. Berarti memang bagi saya apa yang diangkat dalam diskusi ini memang jadi penting karena ya ini memang komunitas yang minor sekali ya, sangat kecil sekali. Nah, saya ingat waktu saya mengambil kuliah tentang teologi publik misalnya. Nah, mungkin hal yang saya anggap menarik ya dari diskusi ini adalah ya public policy termasuk public policy di kelas mungkin harus mempertimbangkan komunitas yang paling minor ya, gitu ya. Nah, ini jadi take away yang saya dapat ya, yang saya pikir menarik ya, bahwa memang mereka komunitas yang minor ya. Jadi kalau memang mereka adalah komunitas yang minor dan rentan untuk tertindas, ya mungkin ini perlu dipikirkan juga public policy yang bisa merangkul mereka ya. Itu mungkin take away yang saya kedua ya. Nah, yang ketiga, nah saya juga senang ya diangkat diskursus interseksionalitas ya. Nah, karena interseksionalitas ini memberikan mapping ya. Nah, jadi misalnya dalam kasus saya, misalnya saya tahu setiap kali misalnya di ruang kelas, saya bisa membayangkan misalnya ada berapa persen yang perempuan, berapa persen yang laki-laki, misalnya begitu kan. Dari berapa persen yang perempuan ini kira-kira berapa persen lagi yang dari komunitas berada misalnya. Lalu misalnya katakanlah berapa persen lagi yang dari keluarga broken home misalnya kan begitu ya. Ini kan semacam diskursus sosial yang bisa dipikirkan ya. Dan sekali lagi karena saya mungkin latar belakang matematika saya sedang melihat peta ya. Mapping-nya bagaimana. Jadi saya berusaha memetakan dalam ruang kelas itu kenapa si ini bisa berespon begini pada yang itu misalnya. Kan tentu kalau yang ekonominya berada biasanya bisa les-lesan misalnya. Kalau ekonominya pas-pasan ya kemungkinan dia nggak bisa les. Berarti misalnya kalau di kelas ekonomi berada, dia biasanya lebih bisa santai ya ngikutin di kelas ya, lebih males misalnya dibanding sama yang enggak. Nah, ini kan interseksionalitas ini memberikan ruang ya untuk saya memetakan ya. Jadi ini menarik ya. Jadi bagi saya ini juga take away yang ketiga. Nah, cuman ketika saya coba memikirkan ini juga begitu ya. Tadi ada 3 hal yang baik yang menurut saya menarik. Nah, cuma ada 2 tanggapan juga yang saya pikir perlu lebih detail ya dipikirkan ya. Jadi ada 2 tanggapan saya secara singkat. Yang pertama itu, nah tadi mungkin, Pak Nindyo udah bilang di akhir ya, memang perlu edukasi diri ya. Nah, saya jadi berpikir, iya implementasinya ini agak rumit ya, terutama untuk guru K-12 ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang jadi pengajar gitu kan, dan kayaknya kalau kita mau membuat satu komunitas yang liberatif ya, kita sendiri juga kurang liberatif dalam hal administrasi gitu ya. Nah, namanya saya contoh yang paling sederhana sebagai seorang guru matematik misalnya, ada satu buku yang menarik ya,
Ada Eugenia Cheng ini, dia PhD di UK, matematikawan, dan dia menarik konteks matematika ke gender ya. Wah, ini isunya jadi menarik kalau kita baca bukunya ya. Tapi akhirnya maksud saya kan, ini kan penelitian interdisiplin ya. Nah, berapa persen katakanlah kalau dari kolega saya, misalnya yang punya waktu untuk membaca begitu ya. Nah, ini mungkin refleksi saya ya. Ya, saya pikir tantangannya mungkin ini ya. Nah, mungkin pertanyaannya, mungkin bagi Bapak Ibu guru yang di yayasan atau Bapak Ibu yang di yayasan misalnya, seberapa bisa memberikan ruang ya bagi guru-gurunya untuk punya waktu riset ya. Nah, ini juga mungkin tantangannya ya ketika saya nah ini mungkin jadi bagian diskusi juga nanti bisa didiskusikan begitu. Jadi ini yang saya pikir pertama hal yang penting. Nah, lalu tanggapan berikutnya, nah, waktu saya mencoba memetakan apa yang Pak Nindyo coba sampaikan, di sini berarti kuasa guru besar sekali ya sebenarnya. Ya mungkin di awal tadi Pak Nindyo udah bilang ya, guru itu bisa dan termasuk pendeta juga misalnya, satu sisi ujarannya bisa memberikan kehidupan, tapi satu sisi yang lain ujarannya bisa membawa kematian ya, dengan misalnya verbal abuse atau segala macam ya. Nah, memang waktu saya coba pikir di sini, nah ini bisa didiskusikan ya, saya coba terpikir kalau memang kuasa guru sedemikian besar, ada nggak satu mekanisme kontrol yang bisa membagi kekuasaan itu ya? Nah, kan idea demokratisasi kelas kali ya. Nah, mungkin tadi student center kali ya dibahas ya. Cuman saya lebih tertarik, kira-kira bagaimana ya caranya agar si guru ini mungkin nggak jadi seseorang yang punya kekuasaan tunggal ya. Karena kan dari sini terlihat bahwa dalam diskusi ini tuh perannya memang di guru ya. Terlalu besar ya kuasanya ya. Nah, apakah ada cara untuk membagi ya? Nah, kan kalau sistem demokrasi itu kan kuasa yang tunggal itu cenderungnya korup ya. Jadi saya juga berpikir, iya ya, saya ini gimana ya, korup nggak misalnya? Ada nggak cara untuk membagi kuasanya begitu ya? Nah, itu yang saya terpikir ya. Jadi saya punya 3 hal yang saya take away yang saya ambil, dan yang kedua adalah tadi ya, ini 2 pertanyaan yang saya pikir menarik ya. Tapi nggak usah dijawab, nggak apa-apa, ini cuman bagian dari ini ya, apa yang saya pikirkan. Nah, mungkin respon saya singkat aja karena waktu terbatas, dan demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Saktian ya. Terima kasih Pak Josia dan juga Pak Nindyo untuk kesempatannya pada membagi, bersharing bersama-sama dengan kami di webinar ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak rekan-rekan, mungkin ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Dan mungkin ini juga ada pertanyaan Mas Nindyo dari Bapak Maklon yang sudah ada di kolom chat. Apakah seorang LGBTQ+ bisa menjadi seorang guru atau leader dan melayani di lembaga Kristen? Mungkin pertanyaan yang pertama itu mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Tergantung lembaga tersebut. Aturan dari lembaga masing-masing berbeda, dan saya tidak punya kuasa untuk kemudian secara normatif bagaimana memberikan kesempatan kepada orang itu atau menolak orang itu untuk mengambil kesempatan itu. Sekali lagi kembali kepada masing-masing aturan institusi. Tetapi di sisi yang lain, bicara mengenai aturan ini, saya juga juga ingin bicara juga, biasanya kan begini, kalau bicara mengenai LGBT ya kan, itu biasanya orang itu mikirnya adalah bahwa mereka itu akan menularkan paham, menularkan dorongan same sex attraction mereka kepada orang lain, kan begitu. Itu banyak anggapan orang begitu. Kembali di sini yang penting justru adalah aturan di sekolah tersebut. Ini nggak hanya bicara mengenai LGBT saja, ya kan? Tapi bicara mengenai kekerasan seksual itu bisa terjadi pada siapapun juga. Guru kepada murid, sesama guru, guru dengan karyawan sekolah, kepala sekolah dengan karyawan sekolah, dan sebagainya. Aturan itu yang penting.
Ada ndak aturan yang tegas mengenai kekerasan seksual? Siapapun yang melakukannya akan kena tindak. Ini yang penting. Jadi di situ yang sangat penting adalah ini masalah aturan kelas. Nah, kembali lagi, apakah orang yang LGBT boleh menjadi pemimpin di satu institusi, bahkan di lembaga Kristen? Kembali lagi, itu urusan lembaga masing-masing. Saya tidak punya kuasa untuk mengatakan ini boleh atau tidak boleh. Demikian, Bung Septian. Berarti kalau di setiap lembaganya tergantung aturan lembaga ya, India ya. Tapi kalau misal Aturan dari lembaga. norma etika Kristen, Nah, kalau kembali dari norma lagi, etika Kristen mungkin atau bagaimana? ya, kembali lagi saya dari awal saya tidak akan bicara mengenai teologi, saya tidak akan bicara mengenai etika ini boleh atau tidak, ya kan? Saya juga tidak akan bicara mengenai apakah orang LGBT, siswa-siswi LGBT boleh dikonversi atau tidak, itu di luar batas saya. Saya kembali paling tidak saya bicara dari hukum Indonesia, aturan di Indonesia, bahwa semua orang boleh dan berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Kan begitu. Setuju. Semua orang mendapat pendidikan yang sama. Oke. Ini tidak mudah rekan-rekan. Dan mungkin ada yang mau bertanya kembali, satu dua orang. Tanya, dipersilahkan. Boleh langsung tunjuk tangan. Oh iya, silakan Pak Hendro. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini sebelumnya saya ingin berbagi pengalaman sedikit sebelum saya mengajukan pertanyaan. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Nindyo. Perkenalkan, nama saya Hendro Wijoyo. Sekarang saya sebagai vikaris di salah satu denominasi gereja di Kalimantan dan juga bertugas di pedalaman Kalimantan Tengah untuk melayani gereja dan juga relawan di salah satu sekolah negeri milik pemerintah. Nah, di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman. Yang pertama mengenai pengalaman pribadi saya sendiri, di mana saya sebagai seorang anak yang terlahir secara biologis sebagai laki-laki, tetapi saya lebih dominan memiliki perilaku feminim seperti itu. Kalau di masyarakat kan, kalau laki-laki harusnya di pandangan masyarakat dia berperilaku lebih dominan maskulin, tetapi saya pribadi itu memang dari kecil memiliki sisi feminim yang lebih dominan. Nah, kemudian di pengalaman saya ini, kalau di dalam keluarga, khususnya orang tua, itu kalau dari pihak ibu lebih bisa menerima seperti itu. Tetapi dari sisi ayah terkadang memang cukup keras. Kemudian kalau mengenai di sekolah sendiri memang di satu sisi saya mengalami bully dari teman-teman, tetapi di satu sisi saya juga diterima. Tetapi di pengalaman saya ini, saya diterima adalah ketika saya juga bisa berteman dengan baik dengan sesama teman saya. Saya bisa bergaul dengan baik dengan guru-guru. Kemudian kita juga harus punya prestasi seperti itu baik di sisi akademik maupun di non-akademik, sehingga orang bisa melihat kelebihan kita seperti itu. Dan orang-orang juga bisa menerima kekurangan kita dan mengapresiasi setiap kelebihan kita. Nah, kalau saya melihat fenomena ini, terkhususnya kalau kita melihat sekolah-sekolah di pedalaman ya, di kota saja itu mungkin agak sulit, tetapi sebenarnya kalau kita melihat di pedalaman, ketika masih anak-anak, orang-orang masih bisa menerima. Tetapi ketika sudah mulai menuju ke dewasa, misalkan SMA atau perguruan tinggi, di situ orang mulai tidak terlalu menerima hal yang seperti ini terjadi. Tetapi kalau masih di sekolah dasar atau di sekolah menengah pertama, guru-guru atau lingkungan masih bisa menerima seperti itu kalau kita melihat dari konteks sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah. Nah, kemudian terkait pengalaman saya ini, saya juga ingin bertanya dengan Mas Nindyo, misalkan di negara lain seperti itu, apakah pemerintahnya membuat suatu undang-undang seperti itu untuk guru harus mengajar inklusif misalkan, untuk guru harus berada di sisi yang inklusif seperti itu. Itu pertanyaan saya, dan saya juga tadi mengapresiasi tadi ada berbagi pengalaman dari Kak Kedasi, dan saya juga turut bersedih dengan menurut
saya juga untuk Kak Kedasi, ada orang di sekitar kita yang sebenarnya sayang dan menghargai kita, tetapi mungkin kakak masih belum bertemu orang-orang seperti itu, atau mungkin ada tekanan yang lebih berat daripada orang lain, tetapi saya yakin ada banyak-banyak juga orang yang bisa menghargai kita mengenai hal tentang inklusivitas di dalam pendidikan, terkhususnya yang terkait dengan LGBTQ. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Saya langsung, Pak Saktian? Ya, langsung saja, Oke, Mbak. baik. Pertama-tama saya berterima kasih nih kepada Kak Hendro ini ya. Kenapa? Karena Anda berani buka video. Itu berarti Anda sudah merasa belong di tempat ini. Anda tidak merasa asing dan tidak merasa dikucilkan, takut ketika Anda ketahuan namanya atau wajah Anda berani terbuka bahwa Anda punya identitas yang berbeda dengan kami ini yang cisgender. Terima kasih untuk keberanian ini. Lalu Anda mengatakan bahwa Anda diterima saat Anda bisa bergaul, saat Anda punya prestasi dan kelebihan-kelebihan Anda dikenal oleh orang yang lain. Sahabat-sahabatku, para pendidik semua, ini contoh dan ini realitas yang harus kita waspadai, yaitu apa? Ini yang namanya society yang dibentuk secara transaksional. Ketika Anda punya sesuatu, Anda akan dihargai. Ketika Anda tidak punya sesuatu, Anda akan dikucilkan. Nah, di sini justru tantangan sebagai guru untuk bisa menginclude semua siswa-siswanya. Ini berkaitan juga dengan tadi pertanyaan Bung Yosia sebenarnya. Bagaimana kalau begitu bisa mendisperse, bisa membagi kekuasaan supaya guru tidak sentris di depan. Ini yang menjadi pergumulan dari Bell Hooks, teman-teman. Kalau Anda membaca buku Bell Hooks, Teaching to Transgress, ya, itu Bell Hooks menyarankan bahwa di dalam kelas tidak boleh ada yang diam. Itu artinya bukan artinya kemudian di kelas itu kemudian jadi cerewet semua, enggak. Tapi jangan seorang pun merasa tersisih. Karena kalau orang tersisih, jangan-jangan memang dia minder karena ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Tugas guru adalah bagaimana supaya orang-orang dan para naradidik ini berani mengambil bagian, paling tidak membaca. Kalaupun toh mereka tidak berani berbicara, yakinlah, siapapun di kelas Anda, kalau mereka itu aktif berbicara, itu entah mereka dari kelompok privilege, dari ekonominya baik, gitu ya kan? Karena mereka punya sesuatu. Bayangkan kalau begitu mereka yang tidak punya sesuatu itu struggle-nya 2 kali, 3 kali, bahkan 100 kali lipat. Dan itu sangat dirasakan oleh mereka dari kelompok-kelompok yang marginal. Bung Hendro, terima kasih. Anda menguak bahwa kelas dan masyarakat kita itu transaksional. Justru ini tantangan kita sebagai pendidik-pendidikan Kristen. Transformasi itu harus mulai bahwa kelas saya tidak boleh menjadi kelas yang transaksional. Kalau Anda menjadi pendidik dan Anda punya murid-murid favorit, ingat, berarti ada murid yang emas, ada murid yang perak, murid perunggu, ada murid yang kaleng mungkin. Ada mereka yang hanya menjadi timah saja. Mereka tidak berani tampil, tidak berani berbicara. Tugas kita justru untuk membuat mereka, you are accepted here. Engkau juga diterima di sini. Ya, ini penting teman-teman.
Nah, apakah ada aturan di luar negeri? Ada. Nah, di Indonesia belum ada aturan, tetapi saya sangat berharap justru karena sudah ada aturan di Kemendikbud seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menerjemahkan justru di konteks kita masing-masing. Di luar negeri, Pak Hindro, memang tidak boleh pendidikan pekerjaan itu mendiskriminasi, termasuk umur. Ya, tidak boleh. Siapapun boleh dan berhak untuk pendidikan, untuk pekerjaan, untuk kehidupan yang layak. Tapi mungkin ini di negara-negara yang maju. Tantangannya adalah bagaimana di Indonesia. Kalau di Indonesia belum terjadi itu, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan sekolah Kristen? What makes you and I Christian? Itu kan saya seperti di dalam kelas kan, di dalam sebuah lagu kan teman-teman. Mereka tahu kita Kristen sebab kasih. Dan kasih itu unconditional. Kasih itu tidak transaksional, bukan? Maka kalau ada guru-guru yang masih punya murid-murid favorit, please, kita yang harus bertobat duluan. Bukan teman-teman LGBT. Bukan mahasiswa-siswa kita yang LGBT. Bukan. Kita yang harus bertobat. Demikian, Bung Satria. Oke, terima kasih Pak Hendro, sama terima kasih Pak Nindyo. Kuncinya kita harus dimerdekakan dalam Kristus dulu. Harus bertobat dulu untuk bisa menerima sebagai guru-guru Kristen. Oke, mungkin ada satu orang lagi yang mau bertanya. Boleh dipersilakan. Saya persilakan untuk angkat tangan atau langsung buka mic. Sepertinya sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Nah, karena sesi kita sudah menuju pada akhir pada hari ini. Mungkin ada beberapa closing statement Pak Nindyo yang mau disampaikan kepada kami rekan-rekan guru untuk bisa menerima perbedaan yang di Indonesia ini mungkin cukup. Saya bisa bilang tabu dan sangat susah. Gitu. Belum di mute, belum di unmute. Sorry. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Ya, kalau kita merasa tabu dan sukar ya, itu memang terjadi di konteks kita. Jadi bukan hanya kita sebenarnya yang merasa tabu dan sukar untuk bisa menjadi inklusif. Karena apa? Karena mungkin sangat kalau kita refleksi kembali, kita memang dibesarkannya dalam konteks yang semacam itu, kita diajar semacam itu untuk takut atau paling tidak sangat berhati-hati dengan orang-orang yang berbeda. Tapi bukankah di Indonesia kita punya sejarah bagaimana orang-orang yang dianggap lain itu disingkirkan? Bukan hanya di Indonesia sih, di semua wilayah di dunia, teman-teman. Tapi sekali lagi, yakinlah begini. Di mana ada diskriminasi, diskriminasi itu pada akhirnya tidak akan menang. Jadilah guru yang diskriminatif, maka Anda tidak akan dikenang oleh siswa-siswi Anda. Maka justru yang sangat penting adalah kita menjadi guru-guru yang wawas, yang melihat di kelasku ini siapa yang paling diam. Bagaimana kemudian saya mengajak dia, saya mengaktifkan dia, saya mengincludekan dia untuk dia juga bisa merasa at home di sini. Ya, jadi pertama-tama mulailah dari edukasi. Edukasi diri, dan juga yang sangat penting adalah jangan takut. Jangan takut belajar, jangan takut membuka diri. Kenapa? Sekali lagi, kasih
itu mengenyahkan ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Begitu, teman-teman. Terima kasih Pak Nindyo untuk inspirasinya, sangat inspiratif sekali. Saya mau teruskan Pak, jadilah guru yang adil dan melihat yang kecil, karena kita akan diingat sebagai guru. Terima kasih Mas Nindyo, kita bisa Amin. berikan apresiasi, berikan tepuk tangan, berikan respon untuk Mas Nindyo, Pak Nindyo yang telah memberikan pengetahuan yang tambahan, sharing yang baik bagi kita sebagai guru-guru Kristen. Oke, webinar pada hari ini telah selesai dan saya akan mau memberikan kepada Kak Yosi untuk mungkin ada 1-2 pengumuman yang mau disampaikan. Saya persilakan untuk Kak Yosi. Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih. Ya, soalnya tadi ada masalah. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Kita diingatkan untuk menghadirkan di kelas-kelas kita bagaimana Tuhan Yesus pernah berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku. Semoga dari sini, ini hari Sabtu, mungkin tidak semua berkegiatan di kelas tentunya. Di hari Senin kita bisa menyambut setiap anak yang Tuhan izinkan kita dampingi untuk mereka boleh mengalami Kristus di dalam hidupnya. Baiklah, ada beberapa pengumuman yang akan kami bagikan pada saat ini. Ya, yang pertama, rasanya sudah tidak terasa ya bahwa kita sudah sampai di bulan Juli. Masih ada beberapa rangkaian kegiatan di tahun ini, di sesi ini yang boleh teman-teman ikuti. Kegiatan yang berikut ada pada bulan Agustus, dan luar biasa bahwa narasumbernya hari ini hadir sebagai seorang penanggap ya, Saudara Adrianus Yosia, yang akan membahas mengenai scientific discoveries through the lens of a Christian perspective ya. Bagaimana kita memandang sains di dalam perspektif Kristen. Di dalam What If Learning dikatakan bahwa kalau kita justru dengan sengaja tidak mengaitkan antara sains itu dengan iman Kristen, maka kita secara tidak sengaja memperkuat pesan bahwa Tuhan itu nggak ada hubungannya dengan sains ya. Jadi yuk kita bagaimana di dalam segala kesempatan kita bisa melayani anak-anak, kita bisa membuat mereka mengalami Tuhan Yesus di dalam hidup mereka, merasakan campur tangan Tuhan bahkan di dalam segala aspek kehidupan yang mereka amati. Next. Ya. Selain kegiatan online, wow, akhirnya ada kegiatan onsite yang kali ini juga dilakukan di Jakarta ya, IFCE Chapter Time. Yang akan dibahas adalah Stewards of the Soul, Cultivating Mental Health and Purpose in Christian Schools Community. Masih ngobrolin mengenai kesehatan mental dan bagaimana ini kita hadirkan di dalam sekolah-sekolah kita. Jangan ketinggalan teman-teman yang di Jakarta. Sebagai orang yang nun jauh di Sumatera, saya rasanya pengen langsung terbang gitu ya untuk bisa di 19 Oktober bergabung bersama-sama. Jadi manfaatkan kesempatan ini, mumpung sekarang masih Juli, Agustus, September, Oktober ya, ada 4 bulan. Catat langsung di kalender ibu bapak agar tidak ketinggalan kegiatan penting ini. Nanti informasi yang lebih lengkap akan kami kabari di WhatsApp Group IFCE. Selanjutnya, ya sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang belum bergabung di Instagram ataupun YouTube-nya Indonesian Forum for Christian Educators, silakan bergabung, silakan menyimak kembali webinar-webinar yang sudah berlalu, tetapi isinya masih tetap relevan untuk bisa mensupport kita. Dan jangan lupa bagikan juga pesan-pesan berharga ini kepada rekan-rekan kita yang lainnya. Apabila ibu bapak ingin mendapatkan informasi lebih jauh mengenai IFCE, hubungi admin IFCE yang akan selalu siap untuk bisa menjawab dan menolong teman-teman untuk semakin bisa terlibat di dalam IFCE. 0857 8148 8330, silakan simpan di handphone Anda. Berikutnya, oke.
Terima kasih sekali lagi untuk kegiatan ini. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator kita ya. Hari ini saya senang sekali adik-adik tingkat saya yang performs ya tampil di ruangan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yosi. Oke, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka kamera. Kita akan foto bersama. Mari dibuka kameranya. Mungkin ada satu orang yang bisa membantu untuk mengambil gambar. Ya, baik Bapak Ibu, akan ada 2 kali pengambilan gambar. Akan mulai, silakan berikan senyuman paling baik. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk halaman kedua. Untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Untuk menutup, saya meminta Pak Hendra Setia untuk bisa menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu kami kembali belajar. Terima kasih untuk Pendeta Nindyo yang Tuhan pakai untuk memberkati kami. Dan biarlah setiap kami yang Tuhan percayakan untuk menjadi pendidik di tempat kami masing-masing punya semangat untuk berpihak kepada mereka-mereka yang seringkali tersingkirkan. Kami mohon ya Tuhan, berikan hikmat untuk kami juga mampu membekali diri dengan tepat, sehingga perilaku kami juga tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berkati Pendeta Nindyo dalam studinya, apa-apa yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, dan IFCI juga Tuhan berkati untuk menjadi tempat di mana banyak guru-guru dibekali dengan baik. Kami bersyukur, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih buat Mas Nindyo. Dan sampai bertemu kembali di webinar selanjutnya di bulan depan. Tetap menunggu, stay tune di IFCI, di grupnya, dan banyak informasi yang menarik yang menolong kita sebagai pendidik-pendidik Kristen. Jadi kita beri respon sekali lagi dan rekan-rekan dipersilakan untuk bisa meninggalkan webinar ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini ada Fania ini. Dia yang menulis itu tuh tadi yang draft itu. Yang researcher. Halo. Makasih ya, Van, buat bukunya. Ternyata ada kelas juga ya, ada rekaman kelas ini. Itu teman-teman dari Duma itu pengen denger juga. Oh. Dari mana? Dari tempatku. Oh, Kalam Kudus Dumai, Kak. Iya. Dengar hari ini. Oke. Oke. Terima kasih. Mas Nindyo, thank you. Yosia, thank Makasih you. Pak Budi. Makasih Pak Yos. Sama-sama Pak Budi. Terima kasih Terima semua. kasih. Ya. Mas Nindyo, salam kenal. Happy weekend. Kayak Salam kenal. Sama-sama. Alfian.